Ketika musim panas tiba, liburan dengan kapal pesiar adalah salah satu yang favorit. Hingga tak heran ketika musim panas kapal pesiar sangat ramai penumpang. Berpetualang menjelajahi lautan dan samudra menggunakan kapal dengan ribuan fasilitas di atasnya tampaknya sangat menyenangkan. Namun di balik itu semua masih ada sedikit ketakutan dan kecemasan di antara para penumpang. Bagaimana jika kapal pesiar yang mereka naiki menghadapi cuaca ekstrim, badai, dan diterjang ombak besar? Apakah kapal mereka akan tenggelam? Apalagi ukuran kapal pesiar sangat besar dan sangat tinggi. Apakah dengan ukuran yang sangat besar tersebut membuat kapal pesiar lebih gampang terbalik jika dihantam ombak besar? Atau malah sebaliknya? Kapal pesiar terbesar saat ini yaitu Wonder of the Seas, bobotnya saja 236.857 gross ton. Panjang kapal ini 362 meter, lebarnya 64 meter, dan terdiri dari 18 dek. Ini benar-benar seperti kota terapung dengan gedung 18 tingkat. Ukurannya yang sangat besar dan sangat tinggi tersebut, apakah aman jika dihantam ombak besar? Faktanya, ketika kamu membeli tiket kapal pesiar, kamu sekaligus membeli keamanannya. Memang tidak 100% aman, namun hampir bisa dipastikan ketika diterjang ombak raksasa dan badai besar, kapal pesiar tak akan terbalik. Yang dirasakan penumpang ketika badai dan ombak besar hanya kesulitan berdiri dan berjalan, barang-barang yang berjatuhan, dan kursi serta meja yang bergeser ke sana kemari. Lalu apa sih rahasia kapal pesiar sehingga jaminan kapal ini tak akan terbalik dihantam ombak besar sangat tinggi? Perkembangan zaman, pengalaman, dan teknologi memberikan sumbangsi terciptanya rancang bangun kapal yang semakin tahan banting untuk menghadapi berbagai kemungkinan itu. Tapi kira-kira apa yang menyebabkan kapal-kapal pesiar tetap mampu mengarungi lautan dan sampai di tujuan walaupun diterjang badai dan ombak besar? Pertama, desain lambungnya. Sebuah kapal pesiar berukuran besar pasti menggunakan jenis lambung monohull atau lambung tunggal. Dan di ujung lambung kapal bagian depan didesain runcing dan lancip. Tujuannya adalah untuk membelah air, membelah ombak dan gelombang. Desain seperti ini juga akan mengurangi tekanan ombak yang menghantam kapal. Selain lambung yang lancip, persis di depan lambung bagian bawah terdapat haluan berumbi atau bulbous bow. Bagian ini terintegrasi langsung dengan lambung kapal. Fungsi utama dari bagian ini adalah mengurangi hambatan kapal pada saat eksploitasi atau operasi sebuah kapal. Prinsip kerja dari bulbous bow adalah dengan membangkitkan gelombang atau menginterferensi gelombang kapal yang datang dari haluan, sehingga gelombang yang datang akan kehilangan tenaga karena interferensi gelombang dari bulbous bow tadi. Selain desain lambungnya, kapal pesiar juga memiliki sirip stabilizer. Sirip stabilizer ini fungsinya untuk menjaga stabilitas kapal. Ketika kapal terombang-ambing atau bergoyang ke kanan dan kiri ataupun naik turun akibat hantaman ombak besar, sirip ini dapat keluar dan bergerak secara otomatis menyesuaikan kondisi kapal. Tidak ada petugas yang mengontrol pergerakan sirip stabilizer ini. Sirip stabilizer telah terintegrasi dengan sistem navigasi dan juga sistem komputerisasi yang sangat canggih. Sistem inilah yang akan memantau dan menjaga pergerakan kapal. Sistem ini mengumpulkan data dari semua sensor yang ditempatkan di berbagai sudut kapal. Data akan diproses secara real time, dan sistem yang canggih tersebut terhubung langsung dengan sirip stabilizer. Sehingga sirip stabilizer ini akan bergerak otomatis menjaga stabilitas kapal dari terbalik atau miring yang sangat ekstrim. Sirip stabilizer ini terdapat di sisi kanan dan kiri kapal. Selain sirip stabilizer, kapal pesiar juga memiliki sirip lambung atau juga disebut tunas lambung. Sirip lambung ini tidak memiliki kecanggihan apapun, namun desainnya yang seperti sayap memanjang ke depan akan menjaga stabilitas kapal dan menghindari kapal oleng yang sangat dahsyat hingga terbalik. Ketika kapal oleng ke kanan dan kiri,
Sirip lambung ini akan menahan kapal agar tidak oleng lebih ekstrim. Dan berikutnya, salah satu yang cukup penting untuk menjaga stabilitas kapal adalah tangki penyeimbang. Ini merupakan sistem pemberat dengan memanfaatkan air. Sistem ini memungkinkan kontrol yang tepat terhadap distribusi berat kapal. Terdapat beberapa tangki pemberat yang ditempatkan secara strategis di seluruh bagian kapal. Sistem pemberat air ini bekerja dengan cara air akan bergerak berlawanan dengan arah kapal oleng. Tangki penyimbang ini memiliki sistem yang sangat canggih dengan pipa-pipa yang menjaga pergerakan air. Jika kapal oleng ke kanan, air akan bergerak ke arah kiri, begitupun sebaliknya. Atau jika kapal terlalu menukik ke depan, air akan bergerak ke arah belakang dan juga sebaliknya. Dengan sistem ini, keseimbangan kapal akan tetap terjaga. Sistem ini juga akan berfungsi untuk menjaga keseimbangan kapal ketika berat kapal tidak seimbang. Selain itu, ketika kapal pesiar dihantam ombak besar, akan sangat banyak air yang masuk ke dalam kapal. Namun, kapal pesiar juga telah memiliki sistem drainase yang sangat canggih. Air ombak yang masuk ke atas kapal juga akan sangat cepat keluar dari kapal melewati lubang-lubang drainase, sehingga tak akan ada air ombak yang menetap dalam jumlah